sesi ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Oke, menyenangkan ya Bu ya, berarti karena Ibu bilang ini sesi yang menyenangkan, berarti Ibu semua udah pada paham ya. Nah, tapi tadi kalau nggak salah saya Bu di sesi ini kita belajar tentang yel-yel di sesi 5 ini. Oke, masih ingat yel-yelnya? Masih. Sekarang kita yel-yel ya Bu. Uang tidak cukup? Ya diatur dong. Oke, masih pada ingat ya? Nah, oke, selanjutnya untuk sesi ini kita tadi belajar tentang apa? Cermat meminjam dan menabung. Oke, cermat meminjam dan menabung. Kalau boleh tahu kira-kira apa yang bisa dipahami dari sesi ini? Berharap utang dengan menabung. Oke, ada lagi? Sebelum berhutang harus dipikirkan dulu itu untuk kebutuhan atau hanya keinginan saja. Oke, lagi? Kita harus menabung untuk masa depan. Tidak boleh salah dalam memilih tempat meminjam. Oke, ada lagi? Jadi dalam memilih tempat menabung. Oke, sudah banyak ya. Sudah berarti ibu-ibu sudah hampir paham. Jadi nanti nggak boleh lupa lagi mana itu kebutuhan, mana keinginan. Tadi udah dipelajarin. Terus meminjam juga harus tahu mana tempat yang tepat. Jangan sampai salah. Lihat bunga yang paling murah. Lihat tempat yang terdekat dari lokasi tempat kita. Itu harus dipikirkan matang-matang ya Bu. Menabung juga kita harus bisa menabung. Menabung itu jangan di akhir. Kalau bisa di awal. Biar sedikit juga tapi harus disiplin, harus setiap bulan. Contohnya udah dibiasain tiap bulan, tiap minggu ya Bu Ibu ya. Ya Bu. Oke, untuk selanjutnya ada pesan-pesan yang disampaikan dalam sesi ini. Kita tonton sama-sama videonya, kita pahami sama-sama lagi ya Bu ya. Keadaan darurat bisa datang setiap saat dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berhutang. Padahal berhutang itu besar resikonya dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berhutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, inilah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berhutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berhutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Oke, tadi sudah kita lihat pesan-pesan dari untuk sesi ini di video yang tadi ya Bu ya. Saya harap Ibu-ibu semua juga sudah paham. Selain itu ada tambahan, saya mau bacain di sini di brosurnya. Mungkin kalau saya tempelin Ibu-ibu kurang bisa lihat ya, tapi saya bacakan isinya. Di sini ada biasakan menabung dengan disiplin, biar sedikit asal rutin. Pesan kedua, jika perlu berhutang, rencanakan dengan matang. Yang ketiga ada tips menabung. Tips menabungnya itu yang satu, tentukan tujuan menabung, misal membayar uang pangkal, modal usaha, berjaga-jaga. Yang kedua, buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, sisihkan uang untuk tabungan sejak awal, bukan menunggu sisa pengeluaran. Yang keempat, menabung tidak harus banyak, asalkan rutin. Yang kelima, menabunglah dengan disiplin. Dan untuk pesan selanjutnya, di sini ada cara membuka tabungan. Ya, tabungan itu bisa dibuka di bank ataupun di koperasi. Kalau kita mau membuka tabungan di bank itu, caranya yang pertama menunjukkan identitas diri seperti KTP atau SIM ya Bu-ibu ya. Terus yang kedua mengisi formulir yang disediakan bank. Yang ketiga membayar setoran awal minimal. Biasanya kalau bank-bank BUMN itu minimalnya itu ada yang 100.000 gitu ya Bu ya. Jadi menabung itu bukan harus yang banyak ya Bu ya. Terus yang kedua, kalau kita mau menabung di
koperasi itu ada caranya. Yang pertama menunjukkan identitas diri sama ya, seperti bank, KTP, SIM, KK atau lainnya. Yang kedua mengisi formulir keanggotaan. Yang ketiga membayar simpanan pokok sekali selama menjadi anggota, dan simpanan wajib bulanan atau tahunan yang jumlahnya ditentukan masing-masing koperasi. Jadi beda koperasi ini, beda koperasi itu anggaran bulanan atau tahunan itu berbeda-beda, nggak bisa sama ya Bu ya, tergantung koperasinya. Dan terakhir pesannya dalam sesi ini adalah pertimbangan sebelum berutang. Yang pertama, pinjam hanya untuk kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Yang ketiga, pinjam sesuai kemampuan untuk membayarnya. Yang keempat, pilih tempat meminjam dengan total pengembalian kecil. Yang kelima, pilih waktu pengembalian sesuai pola pendapatan. Ya, jadi itu ada pesan yang sudah saya sampaikan. Ya, tidak jauh beda sih dengan video, tapi saya kira mudah-mudahan ibu-ibu pada paham semuanya ya. Nah, tadi juga ibu-ibu sudah menjawab. Saya rasa sudah sebagian besar itu jawaban ibu-ibu sudah benar. Jadi saya salut sama ibu-ibu, jawabannya sudah pada benar. Oke, ibu-ibu, sesi kali ini, sesi ke-6 ini sudah selesai. Semua kita pelajari. Sekiranya apa yang kita pelajari di sesi ini bisa ibu terapkan di rumah, bisa ibu jalankan untuk membantu mengatur keuangan ibu-ibu ya, pribadi ibu-ibu ya. Dan untuk sesi berikutnya kita nanti akan belajar bagaimana menggunakan layanan perbankan sesuai kebutuhan kita. Sesi berikutnya bulan depan, ibu-ibu semuanya harus datang ya, biar ibu-ibu bisa memahami bagaimana memanfaatkan layanan bank. Jadi nggak kita kalau ke bank lagi nggak bingung-bingung, karena juga kita tiap bulannya pembayaran melalui bank kan. Nah, jadi biar nggak bingung, ibu-ibu boleh nanti datang bulan depan lagi ke sini. Jangan lupa nanti diberitahu sama ketua kelompoknya, kita belajar lagi tentang pelayanan di bank. Oke ibu-ibu, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari di sesi yang ini, sesi cermat meminjam dan menabung ini. Kiranya kita bisa bertemu lagi di bulan yang akan datang. Tapi sebelum kita bubar, sebelum kita pulang, kita mau tepuk semangat dulu biar ibu-ibu juga tiap bulannya selalu semangat untuk hadir P2K2 ya ibu-ibu ya. Oke, kita tepuk semangat. Semangat.